dijelaskan oleh Allah dalam Quran, dan tidak akan diangkat musibah itu kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita mengalami musibah seperti ini, ya, yang harus kita kuatkan adalah tauhid kita kepada Allah. Kita harus semakin sadar, semakin merasa kerdil, ya Allah, luar biasa kekuasaan-Mu, ya Allah. Kami atau saya ini kecil sekali di hadapan-Mu. Bahkan ya orang, sebagaimana kita saksikan sekarang ini, virus yang nggak nampak, ya, virus yang nggak nampak ini membuat ya, jutaan orang ya, mengalami kesulitan. Subhanallah. Nah, makanya ya, di saat seperti ini ya, kita harus lebih banyak mengingat Allah. Jangan ingat yang lain, ya. Ingat Allah. Ya. Kadang-kadang kita ini kebanyakan ingat yang lain ya, daripada ingat Allah Subhanahu. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ya, kata Allah, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Selain Allah, tidak ada yang bisa. Bencana ini siapa yang menimpakannya pada kita? Allah. Siapa yang bisa menghilangkan, mengangkatnya? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, yang akan ya atau yang harus kita lakukan ya agar Allah mengangkat bencana ini adalah kita harus banyak bertaubat. Karena taubat itu sumber keberuntungan. Taubat itu adalah sebab atau kunci datangnya kesuksesan. Kata Allah Subhanahu wa taala di ujung surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? La'allakum tuflihun, agar kalian semua sukses, beruntung, selamat ya. Kalau bahasa orang Jawanya bejo ya. Jadi orang yang beruntung, bejo. Ya. Makanya ketika orang ini sering bertobat pada Allah, ketika seorang hamba Allah senantiasa mengisi hari-harinya dengan taubat, Allah akan menjaga dia dan akan memudahkan langkah-langkah kehidupannya dan akan mewujudkan. Sekarang ini ya, kita juga harus memperbanyak tasbih. Subhanallah, subhanallah, masya Allah ya. Jadi tasbih ini kalimat yang ringan ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Enteng banget ya. Udah gitu gratis lagi. Coba kalau kita ya mau umroh atau haji, ada ibadah-ibadah yang enteng, gratisan di antaranya tasbih. Cuma banyak orang yang masih enggan bertasbih. Padahal tasbih ini menjadi sebab keselamatan Nabi Yunus. Ya, apa kata Allah ya? فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kata Allah, seandainya Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak bertasbih pada Allah dulunya waktu masih di daratan sebelum ditelan ikan paus ya, seandainya dulu Yunus itu waktu masih di darat itu tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Masya Allah ya. Itu jadi di surat As-Saffat ayat 143 dan 144 ini Allah menyebutkan rahasia kenapa Nabi Yunus itu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahasianya adalah banyak bertasbih. Ya. Jadi Nabi Yunus itu dulunya sewaktu sebelum kesulitan datang, jadi waktu masih senggang, masih sehat, masih belum datang ujian, ya, belum datang cobaan, itu dia banyak bertasbih, banyak berzikir pada Allah. Ya. Nah, ternyata tasbihnya itu sangat berguna di saat terdesak. Ya. Makanya adik-adik sekalian, ya, di saat kita masih senggang adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ya materi singkat ini bisa membawa manfaat ya, mengambil hikmah ya dari musibah yang telah menimpa kita. Nah, semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan juga bermanfaat untuk adik-adik sekalian yang menyimak, dan kita bisa lebih semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf ya, barangkali ada. Baik,
Adik-adik semuanya, bahwa hari ini kita mau tidak mau sedang berada di masa digitalisasi teknologi, revolusi industri yang keempat. Hari ini dunia semakin kecil karena semuanya ada di sini. Kalian punya device, handphone, di sini semuanya ada. Dari jarum sampai pesawat terbang ada. Dari atom sampai jagat raya juga ada di sini. Kalian tinggal klik, semua terpapar dengan sangat mudah, dengan sangat cepat. Oleh karena itulah revolusi industri 4.0 ini, 4.0 ini menjadi sebuah tantangan buat kita semuanya. Bagaimana kita masih tetap bertakwa di era 4.0 ini? Karena Allah SWT, apalagi di bulan Ramadan ini, di ayatnya disebutkan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa ini menjadi akhir dari misi kita dalam berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah berada di era 4.0. Bagaimana kita bisa bertakwa di era serba mudah, serba instan, serba cepat. Tidak ada jarak semakin tidak berarti lagi sekarang ini. Sekarang kalian ada di rumah masing-masing. Ya, karena PSBB kalian ada di rumah, Bapak Ibu guru di rumah, pembelajaran masih bisa dilakukan. Saya di rumah, kami di rumah masing-masing, Kak Mufti di rumah masing-masing, tapi kita bisa bertemu hanya dengan lantaran satu kotak kecil ini, benda ajaib ini. Ada juga sih yang kalian pakai laptop ya. Artinya apa? Bahwa kita semua berada di masa jarak menjadi tidak berguna. Baik, adik-adik semuanya, kita tahu bahwa revolusi industri itu sudah mencapai pada tahap keempat. Bahkan di Jepang itu sudah tahap ke-5 ya, 5.0. Kita tahu bahwa revolusi industri yang pertama itu bagaimana mengubah tenaga manusia menjadi tenaga mesin, ya, sehingga tenaga manusia bisa digunakan digunakan untuk yang lain. Revolusi yang pertama ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Revolusi yang kedua ditandai dengan listrik, ditemukannya listrik, sehingga terjadi produksi massal dari sebuah produk, ya. Dan revolusi ketiga itu ditandai dengan ditemukannya komputer, ya. Jadi semuanya otomatis, ya, semuanya presisi, semuanya berjalan dengan sendirinya. Dan hari ini kita masuk di revolusi industri keempat, di mana teknologi itu serba digital, ya, serba sekarang big data, ya. Big data, kalian tahu ya bahwa hari ini kecerdasan manusia itu menjadi semakin tidak berarti jika digunakan hanya untuk menghafal saja. Baik, adik-adik semuanya, ya, Twitter, Facebook, gitu ya. Nah, kita bisa lihat, ya. Sebelum itu nanti kita lihat dulu data penggunanya dulu. Berapa waktu yang dihabiskan, time span-nya untuk menggunakan aktivitas itu. Ternyata ya untuk internet itu 8 jam 36 menit. Sepertiga hidupnya, ya, sepertiga hidup kalian itu menggunakan internet. Oke, kalau 8 jam sehari berarti kan sepertiga kan. Jadi kalau sekarang kalian berusia 15 tahun, 5 tahun kalian sudah pakai internet. Ya, nggak putus 5 tahun. Karena sepertiganya, ya. Kemudian menggunakan sosial medianya itu 3 jam, luar biasa, 3 jam, 1/8. Kalau sekarang kalian umurnya 16 tahun, berarti 2 tahun kalian gunakan untuk medsos. Hari ini, anak-anak semuanya, tidak sedikit di antara kalian yang lebih percaya YouTube dibandingkan guru. Jujur, lebih dengerin YouTube dibandingkan. Apakah salah? Nanti kita lihat. Ya. Hari ini orang lebih percaya dengan ustadz yang ada di YouTube dibandingkan ustadz ketemu langsung dengan secara tatap muka. Ya, Republika beberapa waktu yang lalu membuat sebuah penelitian. Ternyata sebagian besar umat Islam di Indonesia itu lebih suka melihat ustadz ceramah di YouTube dibandingkan
mendengar langsung berhadapan-hadapan dengan Ustadz memberikan nasihat. Ini hari ini, itu real, itu fakta. Ya, jadi kalian ya kalau lebih percaya kepada YouTube dibanding Bapak Ibu guru, mungkin termasuk di dalamnya di situ. Ya, padahal kita tahu nama YouTube itu tidak bisa memberikan feedback sama kita. Paling kalian bisa nulis di chatnya itu kan, nanya-nanya, apa langsung dijawab, yang jawab orang lain. Tapi kalau kalian ngaji langsung nih, atau pakai media seperti ini ya, kalian bisa bertanya langsung dijawab oleh ya. Kemudian diikuti WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah ini yang gandrung Instagram, ternyata dia ada posisi di posisi keempat. Sekarang kita lihat bagaimana daya saing orang Indonesia. Ini menurut Global Competitiveness Report 2019. Indonesia berada di tingkat 50 dari 100 negara. Naik yang sebelumnya 2018 ke 45. Naiknya tapi jelek ya. Artinya apa adik-adik semuanya? Kalau kita lihat dari data pengguna internet tadi, ya pengguna internetnya di sini, maka ini menjadi anomali. Semestinya semakin banyak orang menggunakan internet, semakin pintar kan? Karena informasi semuanya mudah dia dapatkan, harus semakin pintar. Tapi enggak, ternyata Indonesia melorot tingkatnya. Artinya apa adik-adik semuanya? Kebanyakan menggunakan internetnya hanya untuk aktivitas media sosial. Ya, 3. Dan menurut PISA, ya, kemampuan literasi anak pelajar Indonesia usia 15, ya, usia 15 tahun, di usia kalian ini sekitar usia kalian 19, 16, 17 gitu ya. Itu juga rendah. Ya. Itu kita berada di bawah. Kamu lihat di gambar di sebelahnya ini kelihatan ya, di sini yang merah ini below, yang hijau ini yang above. Dan Indonesia kamu lihat di sini itu adanya di warnanya. Artinya apa? Beda semuanya. Kita orang Indonesia, pelajar Indonesia lebih banyak menggunakan internet hanya untuk pura-pura, hanya untuk senang-senang, bukan untuk kita pakai buat pasang timer gitu jam. Sekarang kan 10 hari terakhir ya, minimal jam 2:30 dibunyiin yang kenceng. Nah, kalau perlu kamu rekayasa ya, gimana caranya. Di handphone ini ada timernya, kalau 2:30 bukan hanya dering yang muncul, tapi bisa nimpuk mata kamu biar melek. Biar bangun 2:30. Kok 2:30 Kak? Iya 2:30 sholat tahajud. Ya, kalau sahur ya nanti jam 4 boleh ya. 2:30 sholat tahajud. Jadi teknologi ini kita gunakan untuk bertakwa. Teknologi bukan penghalang untuk bertakwa. Bukan penghalang untuk bermedia sosial, enggak. Teknologi bukan berarti kemudian kamu nggak punya akun media sosial, salah. Boleh pakai akun media sosial, tapi semua itu digunakan untuk bertakwa kepada Allah SWT. Posting yang benar, ajakin teman-temannya, ajakin followernya. Nah, kemudian yang utama ada 3 takwa di era 4.0 ini. Ya, yang utama ada 3, yaitu kita harus mengislamkan akidah kita. Ya, beriman bahwa pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki ini Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan dan mematikan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi urusan kehidupan dan kematian ini Allah yang atur. Jadi nggak usah takut mati, karena kita semuanya bakalan mati. Oke? Yang ditakutkan adalah bagaimana kita mati. Nauzubillah min dzalik su'ul khatimah. Tapi kita berharap menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Yang kedua, mengislamkan ibadah. Ya. Jadi ibadahnya harus diislamkan, melakukan ibadah sesuai yang dicontohkan oleh Nabi SAW.
Kalau sholat zuhur yang 4 rakaat, jangan dikurangin. Wah, gue ngantuk nih, sholat zuhurnya 3 rakaat aja dah. Nggak boleh. Ya, lagi membuat komunitas kebaikan, insya Allah kalian akan eksis dan nggak akan mudah dikacau balik. minati syifa wa salamah ala hadhihi wa ala kulli insani wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnita ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa 'afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa dhiyaiha. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la tahrim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa durrana wa khusyu'ana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya Allah ya arhamar rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMA 64 dan mulai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kasubag TU, Bapak Ibu Guru Wakil, Bapak Ibu Guru, dan para karyawan tata usaha SMA 64, anak-anakku yang Bapak banggakan peserta pesantren Ramadan tahun 2020, juga kepada rekan-rekan dari Saber yang saya tidak sebutkan namanya satu-satu, yang mudah-mudahan senantiasa dapat rahmat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya pada kesempatan siang hari ini, dari barangkali hari kemarin sampai siang hari ini kita bersama untuk mengikuti atau melaksanakan rangkaian acara yang biasa kita laksanakan di tatap muka di sekolah. Karena satu dan lain hal, pada kesempatan kali ini kita cukup melalui daring atau online. Mudah-mudahan
ini semua tidak mengurangi kekhidmatan ataupun keseriusan baik dari pihak Saber maupun dari peserta pesantren kilat anak-anak kami di SMA 64, dan juga mudah-mudahan ini dijadikan sebagai bekal mereka, para peserta, para siswa yang akan bisa mewarnai aktivitas kegiatan mereka setelah bertatap muka belajar seperti biasa, ya ada hasil atau ada pengaruh yang mereka dapatkan di dalam bersosialisasi, di dalam bergaul sama mereka, dengan sesama teman, dengan guru, dengan karyawan tata usaha di sekolah. Inilah harapan kami. Jadi apalagi dengan bekal takwa tadi, ya mudah-mudahan mereka terus bertambah ketakwaan mereka. Dan tentunya kami ini mewakili sekolah banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak Saber yang sudah sekian lama terus bekerja sama dengan kami di SMA 64. Mudah-mudahan terus berlangsung, terus berlanjut. Dan tentunya juga kami mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan, ya, kekurangan, kehilapan, kealpaan, dan lain sebagainya. Ya, kami wakili sekolah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian apa yang dapat disampaikan mewakili kepala sekolah. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.